Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi ini saya akan menyampaikan materi mengenai CRUD ya, create, read, update, delete pada data di kode ANL 3.0. Hari ini kita masuk ke sub bagian pertama. Ini saya kasih ini untuk 2 kali pertemuan ya, 2 kali pertemuan, jadi satu materi ini untuk 2 kali pertemuan. Jadi ini satu adalah membuat, nanti pertama kali kita akan membuat database pada MySQL, kemudian membuat tabel pada database ya, pada database. Kemudian isi data sementaranya, nanti kita akan mengisi data sementara di database tabel tersebut ya. Kemudian konfigurasi pada kode igniternya untuk bisa connect ke database. Kemudian konfigurasi autoload library database. Kemudian bagaimana cara membaca data dari database dan menampilkannya ke dalam view secara cepat dengan mengintegrasikan ke dalam layout yang kita pakai kemarin. Untuk requirement pada materi kali ini adalah satu adalah kode igniter 3.0, kemudian aplikasi SAMPP, kemudian yaitu project sebelumnya yaitu project mahasiswa. Nah, pertama kita akan membuat database menggunakan database pada MySQL ya. Kita load dulu localhost di phpMyAdmin ya. Kita akan membuat database-nya, misalkan database nama buat database-nya 4 pemrograman web ya. Oke, buat nama database-nya pemrograman web. Kita refresh di sini. Ini pemrograman web. Terus yang kedua adalah kita membuat database pada tabel pada database ya, membuat tabel. Cara membuat tabelnya ini pemrograman web. Langsung aja di sini ya. Kita membuat tabel mahasiswa. Oke. Ini kolomnya ada 4 atau ada berapa tuh? Ini atributnya ya, Mas. Oke. Oke, pertama nama tabel mahasiswa, kemudian kita kasih biasanya untuk ininya ID ya. ID. Kemudian jenisnya apa? Jenis datanya integer. Kemudian biasanya ID ini adalah kita kasih indeksnya di primary key, kemudian kita kasih auto increment sekalian ya. Kemudian apa setelah ini mahasiswa atributnya? Kemarin kita lihat di browser, di application, di mana? Controllers, kemudian mahasiswanya. Oke, mahasiswa kemarin ada npm, nama, tempat tanggal lahir, kemudian telepon. Kita tambahkan nama, PTL ya, tempat tanggal lahir, tempat lahir, TL, kemudian telepon, nama, npm dulu nama, kemudian ttl, kemudian telepon, TLP ya. npm-nya kita kasih varchar aja, variabel karakter, kemudian kita kasih di sini 32 misalkan untuk panjang nilainya. Kemudian nama itu variabel karakter aja, kasih 128. Kemudian tempat tanggal lahir. Ini tempat tanggal lahir. Kalau tempat tanggal lahir nantinya akan diisi sesuai dengan misalkan tidak ada tanggalnya, ya kita tinggal ngisi aja di sini varchar aja. Misalnya Metro 08 Februari 1995 gitu misalkan. Di sini varchar aja 256 gitu misalkan ya. Kemudian telepon
telepon ini varchar aja, kita kasih 32. Oke. Kalau integer ini kita kasih panjang nilainya biasanya default sih 11 ya. Default 11. Bawaannya tidak ada. Kalau kita pengen tahu misalkan tabel ini maksudnya row-nya nanti di input kapan gitu ya, kita tambahkan lagi 1 di sini. Kita kasih create add aja. Create. Ini kita kasih date and time, date time. Kemudian di sini untuk bawaannya dia ketika di create nanti langsung current timestamp. Artinya akan diisi pada waktunya akan diisi pada waktu dia ditambahkan. Kemudian kita kita create ya, kita simpan. Ya. Nah, seperti ini nanti di pemrograman web ada tabel namanya mahasiswa. Sekarang setelah itu kita isi datanya satu aja lah ya. Membuat tabel pada database, kemudian isi data sementara. Caranya mengisi datanya menggunakan tambahkan data ini. Sementaranya ya. ID-nya ini karena dia tadi primary, udah primary belum ya strukturnya? Sudah ya, primary, auto increment sudah ya. Kita tambahkan aja di sini. Ini nggak diisi nggak apa-apa. Kemudian npm misalkan 1001 misalkan ya. Namanya misalkan yang kemarin adalah M Nur Santo ya. Tempat lahir Mito. Kemudian telepon 0821 create add current timestamp. Nah, ini bisa 2 ya. Bisa 2 di sini. NPM-nya misalkan 1002. Namanya Ayub Kinanjar gitu ya. Kemudian Metro juga teleponnya 08888 misalkan ya. Kita bisa tambahkan baris baru sebenarnya. Kita kirim ya. Ya, ini dia. Kita jelajahi di sini ada 2 ya. Oke. Ini sudah ya, selesai ya. Untuk kita menambahkan data di database. Kemudian setelah itu di sini tugasnya adalah konfigurasi pada kode igniter untuk bisa connect database. Konfigurasi pada kode igniter. Kita bisa lihat di folder application, kemudian di config di sini ada config database. Ini dia database-nya. Oke, database kita lihat di sini sudah kebuka. Kita lihat bawahnya. Active group default aja, kemudian query builder true, jadi bisa dipakai ada query builder. Kemudian DB defaultnya, DB defaultnya adalah DSN-nya, hostname ya. Hostname bisa dipakai IP, tapi karena kita pakai localhost tadi, localhost, kita kasih di sini adalah localhost. Kemudian username-nya root, passwordnya tidak dipakai. Biasanya sih gitu. Kalau tadi nggak kita kasih username password di sini, dia nggak akan login dia langsung ya. Itu username root. Di sini kita bisa lihat sih sebenarnya di home, kemudian di akun dan pengguna ini ya. Nah, di sini ada root ya. Root localhost ya. All privilege pemberi izin ya. Ini semuanya sih. All privilege dia. Artinya dia kalau root bisa mengakses seluruh database yang ada di sini. Nah, sekarang kita lihat root. Tadi ya root ya, penggunanya root, passwordnya 0. Kemudian database-nya namanya. Database namanya tadi apa? Namanya adalah pemrograman web ya. Kita kasih di sini. Berarti di sini adalah pemrograman web. Driver
Database drivernya pakai MySQLi, ya MySQLi. Ini adalah data perfectnya, kita nggak pakai ya. Nah cuman itu aja sih sebenarnya, failover kita nggak pakai di sini semuanya. Save queries true ya. Debug environment ini di level production. Di sini di debug environment. Compression failover. Kemudian debug environment di sini ada ya contohnya. Ini db debug true false ya. Oke. Environment, kemudian levelnya production, cache on false. Oke, ini sudah semua. Cuman ini aja ya tadi 1, 2, 3, 4 ya, sama passwordnya. Oke, kita save kalau udah save. Kemudian kita coba buka projectnya, localhost / mahasiswa ya. Ini kemarin dashboard control panel yang diiniin. Kemudian di sini kalau diklik mahasiswa apa dia kan. Nah sekarang kita akan mengambil data mahasiswa yang ada di mana tadi, di database di sini, untuk kita tampilkan ke dalam situ tadi ya, ke situ tadi. Sekarang kita lihat controllernya ya, kita lihat controllernya. Yang kedua adalah connect ke database, kemudian kita load dulu, auto load library database ya, kita auto load. Nah ini dia auto load, di config ya, kemudian cari auto load libraries ya. Nah ini dia auto load libraries ya. Contohnya di sini adalah database email session ya. Kita bisa pakai di sini database ya. Artinya nanti library database ini akan langsung di load secara otomatis oleh CI. Jadi kita nggak usah ngeload dulu untuk library database. Karena membaca data dari database dan menampilkannya ke dalam view secara cepat. Sekarang kita lihat di data mahasiswa sini, kita lihat dulu data mahasiswa. Nah kita pengen data mahasiswa ini diambil dari database langsung. Kita lihat di sini adalah indeks data mahasiswa ya. Kita lihat di routingnya, file routingnya, config routing. Di sini data mahasiswa adalah controller mahasiswa, kemudian indeksnya adalah data mahasiswa. Apa fungsinya data mahasiswa? Mahasiswa, controller mahasiswa, controllers mahasiswa, kemudian data mahasiswa. Nah ini dia mahasiswa, data mahasiswa. Sekarang kita akan membuat fungsi baru aja, untuk mengambil ke database dari function data mahasiswa database. Sekarang kita gimana caranya? Kita langsung aja pakai namanya query builder ya. Localhost / user guide mahasiswa user guide. Kita lihat di sini tutorialnya di sini, database references ya, connecting to database, kemudian running query. Kita lihat di query di sini. Ini adalah query basicnya di sini. Regular query-nya adalah to submit query, this query's function is this db query your query here. This db query your query here ya. Oke, ini dia contohnya. Nah, kita running query pada
database query. Nah sekarang kita pengen pakainya pakai query builder aja. Jadi kita makainya bukan pakai query basic, tapi kita pakai query builder. Jadi biar enak ya. Sini pakai query builder. Selecting data. Jadi kita pengen menyeleksi data dari database-nya. Nah, dbget ini pakai selecting data, dia pakai dbget my table. Ya. Ini contoh di sini. Select from my table. Query-nya. Sekarang kita pengen datanya tadi masuk ke dalam layout yang kita masukkan tadi ya. Nah, ini aja kita taruhnya. Copy, kemudian kita paste dari sini aja. Nah, nama tabelnya adalah data mahasiswa, text-nya data mahasiswa. Jadi nanti dia akan load view di data mahasiswa sesuai dengan kita buat layout kemarin. Kemudian ini datanya nih, data mahasiswanya. Ya, berarti kita kasih data mahasiswa sama dengan this db get. Tabelnya namanya apa tadi? Tabelnya namanya adalah mahasiswa. Mahasiswa. This db get mahasiswa. Oke, sekarang kita lihat di sini. This db get mahasiswa. Kita lihat query builder-nya. Ya. Oh, kita langsung bisa jadiin dia array ya, array. This db get mahasiswa result. Kayaknya bisa langsung gitu ya. Kita lihat di sini ya. Gimana caranya dia bisa di array. Specific data, where, like, ordering result. Order, kemudian grouping, banyak banget ya, insert data, kemudian update, delete data, catch, oke, kita lihat di sini. Nah, kita bisa langsung pakai tadi yang di sini ya. Kita lihat di sini, loading specific data get. Habis itu langsung nampilinnya di result ya, data. Langsung aja kita jadiin result begini. Result. Kita pengen tahu di sini nanti. Coba kita dummy dulu datanya sini, var dum data. Nah, kita dummy dulu datanya sebelum kita masukkan ke dalam layout ya. Auto load sudah, database juga, root sudah. Nah, roots-nya berarti data mahasiswa tadi ini kan di function data mahasiswa ya, berarti dia masih membaca function yang atas ini. Nah, sekarang kita pengen dia masuk membaca function yang bawah, berarti tinggal kita masukkan di root-nya adalah di sini. Oke. Jadi data mahasiswa nanti isinya adalah dummy data dari itu. Kita lihat di sini ya. Ini dia dummy data. Kita taruh exit aja ya. Dia langsung baca bawahnya tadi. Nah, exit. Oke, nah ini dia. Ini objek kelas. Mahasiswa array objek kelasnya ada 6. Objek dia. Objek nanti isinya ya. Sekarang kita masukkan datanya di layout data mahasiswa ya. This layout view layout data ya. Sekarang kita lihat
di folder views-nya di sini adalah data media. Nah, ini. For each mahasiswa ASCII as a value. Sekarang kita lihat di sini. Nomor NPM, nama mahasiswa, tempat lahir nggak ada ya. Karena dia tadi bentuknya adalah objek ya. Kalau objek caranya nggak begini, ini kalau dia bentuknya array ya. Kalau objek dia bentuknya begini Pak. Ya. NPM selesai. Kemudian nama, kemudian TTL, kemudian TL. Kita lihat. Iya. Ini adalah data yang dari database tadi. Nah, itulah caranya menampilkan data dari database ke kode igniter. Ini kayaknya nggak pas ya kalau nama tabelnya ditaruh di sini ya. Harusnya kita taruh di sebelah sini nih, nama tabelnya ya, di dashboard control panel ini. Kalau nggak salah di dashboard control panel ini kalau kita lihat di sini, kita rapiin aja dulu. LTE dia ada di header kalau nggak salah. Header ya. Header bukan header ya, di menu mungkin, atau di layoutnya malah layout ya. Pantas nggak ketemu layout ini dia, layout oke, di sini. Nah, harusnya mungkin ditaruh di sini ya. Langsung aja di sini adalah PHP nama tabel. Nah, di sininya kita lihat ini nggak usah pakai iya, data siswa. Oke, begitu sih ya cara read dari database. Nah, kalau pengen yang lain sih, ini sebenarnya kalau kita lihat di sini di kontrol mahasiswa tadi, dia bentuknya data ini yang dihasilkan ini adalah bentuknya adalah objek ya. Bentuknya adalah objek. Sekarang bagaimana kita bisa bentuknya bukan objek tapi bentuknya adalah array gitu misalkan. Kalau bentuknya array berarti di sini sih resultnya bentuknya array ya. Result query builder array, coba result. Kita lihat example kodenya. Result array ya, result array. Jadi kalau kita misalkan resultnya dia bentuknya array gitu, maka di sini tadi di data mahasiswanya ini bentuknya adalah sama seperti yang tadi.
sama seperti yang kemarin gitu. Kalau kita pakai ini resultnya bentuknya array, ya di sininya itu resultnya bentuknya array, maka dia akan error nanti ketika di load data yang di sini. Error kan dia? Nggak ada kan tadi? Function error handler require one. Ya. Nah, ini. Kalau di sini kayak gini berarti harusnya. Ini bentuknya harusnya array begini. Ini kok enggak? Iya, itu kalau kita resultnya bentuknya array, ya beda-beda ya antara objek dengan array ya. Oke, mungkin itu aja sih untuk ini kita hari ini materi kita hari ini saya hitung 2 kali pertemuan karena agak banyak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mencoba ya.